Kali ini saya akan menjelaskan tentang physical system modeling atau sistem dinamik. Ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah pemodelan sistem fisik, atau kalau ini dinamika sistem. Nah, tujuan dari pemodelan sistem dinamik, pemodelan sistem fisika ini adalah untuk memodelkan seluruh fenomena yang terjadi di alam. Kita rubah fenomena itu menjadi persamaan matematik sehingga kita bisa analisis lebih lanjut. Nah, nanti kita akan membahas tentang diagram tetrahedron untuk pemodelan sistem elektrik, sistem mekanik yang translasi. Itu berarti gerakan ini maju mundur gitu yang garis lurus. Kemudian kita juga akan membahas tentang yang mekanik yang rotasi, yang berputar. Dan juga kita yang terakhir nanti kita akan membahas tentang yang fluida. Fluida itu bisa cairan, bisa gas. Nah, sebenarnya selain dari keempat sistem itu, yaitu elektrikal, mekanikal, baik translasi maupun yang rotasi, dan fluida, itu ada dua lagi, yaitu tentang kemagnetan dan perpindahan panas. Tapi yang dua itu, yang perpindahan panas dan kemagnetan, tidak kita bahas karena itu susah bagi saya. Ini aja sudah cukup susah, jadi kita akan membahas tentang sistem yang ini aja, yang elektrik, mekanik translasi, mekanik yang rotasi, dan fluida. Jadi ini adalah secara umum general ya. Kita gunakan diagram tetrahedron. Nah, yang konsep yang general ini nanti kita gunakan untuk berbagai macam sistem. Nah, ini diagram tetrahedronnya bentuknya seperti ini, prisma gitu ya. Nah, ini ada dua hal yang basic. Yang pertama adalah effort, yang kedua adalah flow. Effort disimbolkan kalau yang general adalah E, sedangkan kalau yang flow adalah F. Singkatannya F flow, E effort. Nah, definisi dari effort dan flow adalah sebagai berikut. Kalau effort itu ini ya, kita harus membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalkan si A sama si B. Si A effortnya lebih tinggi dalam belajar sehingga nilai A lebih tinggi daripada B, misalkan itu. Sehingga ada dua hal yang dibandingkan. Kalau flow tidak ya. Nah, sekarang kita aplikasinya ada dua variabel, ada effort, ada flow. Kalau kita bawa ke sistem elektrikal, makanya disebut dengan effort adalah ini tegangan ya, simbol V, tegangan. Dan juga ini satuannya volt ya. Jadi effort di elektrikal itu adalah tegangan. Karena kalau kita ngukur tegangan itu harus kita pakai dua ini ya, dua kabel, dua probe. Kalau kita ngukur tegangan baterai misalkan, kita harus menyolokkan voltmeter ke positif dan negatifnya sehingga kita bisa tahu tegangannya. Maka ada dua pembanding, ada referensinya. Maka di dalam elektrik yang dimaksud dengan effort adalah tegangan, satuannya volt, simbolnya V. Nah, kemudian yang flow adalah terjemahnya adalah aliran. Maka kita bisa artikan bahwa flow dalam sistem elektrik itu adalah arus ya, I satuannya ampere. Nah, saya ulangi lagi, berarti tadi kalau yang general itu ada effort, ada flow. Effortnya dalam elektrikal itu adalah tegangan, kemudian flow-nya dalam sistem elektrik adalah arus atau I simbolnya. Nah, sekarang kalau kita bawa ke mekanikal yang translasi, maka effortnya itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon atau yang lain boleh. Nah, kenapa kecepatan? Karena kalau kita pengen menghitung kecepatan, maka kita harus bandingkan dengan kecepatan benda yang lain. Misalkan kalau kendaraan itu kita bandingkan dengan kecepatan bumi. Bumi kita anggap kecepatan 0, dan sehingga kendaraan yang berjalan itu adalah kecepatannya V dibandingkan dengan bumi.
Bisa juga kita hitung V itu kan kecepatan itu antara kendaraan satu dengan kendaraan yang lainnya, itu bisa juga. Nah, jadi ini relatif, ada referensinya, titik referensinya, maka itu masuk effort dalam sistem mekanik yang gerakan lurus translasi itu adalah kecepatan. Sedangkan yang dimaksud dengan flow dalam sistem mekanik itu adalah gaya, satunya Newton. Jadi saya ulangi lagi, effortnya dalam sistem mekanik translasi adalah kecepatan, sedangkan flow-nya dalam sistem mekanik yang translasi adalah gaya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang mekanikal atau rotasi. Maksudnya mekanikal yang tadi itu gerakan ini ya, lurus, dan kalau ini dia berputar. Misalkan dalam poros atau mesin-mesin kendaraan itu kan rotasi, maka yang berlaku adalah seperti ini. Effortnya itu sama dengan yang tadi, yang ini kan. Kalau yang di mekanikal adalah kecepatan, maka yang mekanikal translasi maksud saya kecepatan, maka yang rotasi juga hampir sama, tetapi karena dia berputar kita pakai kecepatannya adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radian per detik. Nah sekarang kalau yang effort itu yang rotasi, kalau kita perhatikan yang tadi itu adalah gaya, flow-nya maksudnya, flow-nya gaya, maka dalam yang gerakan rotasi flow-nya adalah torsi, dimana torsi itu adalah gaya kalikan jarak, Newton meter, gaya kalikan lengan. Torsi itu adalah puntiran ya, puntiran. Kalau kita punya, misalkan punya batang, misalkan kita punya batang seperti ini, atau punya poros gitu ya, misalkan ini ada asnya gitu. Kalau kita kasih ini gaya, ini adalah radius, maka torsinya adalah gaya kalikan jaraknya, menyebabkan porosnya ini berputar, muntir gitu ya, itu adalah torsi. Kalau gaya yang ini, yang cuma satu arah gini, kalau torsi, efek dari gaya ini menyebabkan puntiran, itu adalah torsi. Nah sekarang yang fluida, kalau tadi di sistem yang mekanik adalah kecepatan, maka yang fluida itu adalah effortnya adalah tekanan, satuannya bar, bisa kilogram per cm persegi atau psi atau dan yang lainnya. Effortnya adalah flow rate. Nah ini bisa, ini ada debit, kecepatan aliran bisa meter kubik per second atau liter per menit. Nah, jadi untuk yang fluida, kenapa tekanan jadi effort? Karena kalau kita ukur tekanan itu kita harus bandingkan dengan tekanan yang lain atau tekanan referensi. Misalkan kita ukur tekanan ban, misalkan tekanan ban itu misalnya kita ukur adalah misalkan 2 bar. 2 bar itu adalah tekanan terhadap referensinya adalah tekanan atmosfer. Misalkan tekanan atmosfer itu adalah 1 bar dan kita ukur tekanan bannya itu adalah 2 bar, artinya adalah tekanan bar itu adalah artinya tekanan ban itu adalah 2 bar di atas tekanan atmosfer. Nah kan harus ada dua ini pembanding, tekanan di dalam ban dibanding dengan tekanan di luar ban, yaitu tekanan atmosfer. Makanya tekanan top P itu adalah menjadi effort dalam sistem fluida. Sedangkan flow tidak tergantung dari referensi yang lain. Nanti saya ulang lagi. Yang berikutnya adalah ini ada effort, ada flow. Untuk sistem yang elektrik, effortnya adalah tegangan, flow-nya adalah arus. Untuk yang mechanical translasi, effortnya adalah kecepatan, flow-nya adalah gaya. Untuk yang rotasi, mechanical rotasi, effortnya adalah kecepatan putar, yang flow-nya adalah torsi, karena torsi adalah turunan dari gaya. Sedangkan yang fluida, effortnya itu adalah tekanan, flow-nya adalah ya flow rate, debit air, bisa meter kubik per second atau liter per menit.